suami itu sebagai imam keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai panutan anak, supaya anak-anak kita tidak hilang peran itu. Permasalahan konflik rumah tangga dijadikan hikmah, pasti akan menjadi perekat dalam rumah tangga berikutnya. Yes. Siapa yang memuliakan istri, maka dia menjadi orang mulia di hadapan Tuhan. Yeah. Siapa yang menghinakan istri, maka dia pun menjadi orang hina di hadapan Tuhan. Lights, camera, rolling, action. Selamat pagi Jala Jelita, dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di podcast Suara Jelita. Saya dengan Eka. Saya Iin. Jala Jelita, di episode kali ini kita akan berbicara mengenai tentang sesuatu yang menjadi impian semua orang, yaitu keluarga. Yang seperti kita ketahui bahwa loyalitas dan profesionalisme anggota TNI AL maupun masyarakat umum itu ditentukan dari keluarga harmonis. Iya Mbak Eka, benar sekali. Ternyata keluarga itu bukan hanya sekedar rumah, tetapi tempat yang aman untuk kita pulang, bertumbuh, dan di situ kita diterima apa adanya. Ya, nah pas banget ini di penghujung tahun 2025 benar. Ya. Itu keluarga harmonis bisa menjadi resolusi di tahun 2026. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih langkah awal untuk menuju keluarga harmonis ya Mbak Iin? Iya benar. Tapi tenang aja Mbak Eka, di sini kita kedatangan narasumber yang ahli yang dapat memberikan tips langkah menuju keluarga yang harmonis. Iya. Di sini telah hadir Bapak Kadis Bintalal, Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Laut, yaitu Laksma TNI Harun Ar-Rasyid SAG MA MTR Hanla. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak Iin dan Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Umum Jala Senastri, Ibu Vera Muhammad Ali, dan yang kami hormati Jala Jelita di mana saja berada. Alhamdulillah pagi ini kita dapat hadir dalam kesempatan podcast. Kami bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Ketua Umum Jala Senastri sehingga pagi ini kami dapat hadir melaksanakan tugas yang diamanahkan. Dan juga kami mendoakan semoga seluruh Jala Jelita di mana saja berada semua dalam keadaan sehat. Amin. Ada dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami ya Mbak Iin. Ini langsung sekali, loh Kepala Dinasnya. Kepala Dinas Bintalal, ya. Iya. Bapak, sebelum masuk ke pertanyaan mengenai keluarga harmonis, boleh dong sedikit Jala Jelita diberikan wawasan mengenai Disbintalal itu apa sih Pak? Ya, baik Mbak. Disbintalal itu adalah Dinas Pembinaan Mental Angkatan Laut, di mana Dinas Pembinaan Mental ini merupakan balakpus di bawah langsung Bapak Kasal. Kami dalam menjalankan tugas memiliki dasar dan pokok bahasan yang kami laksanakan, yaitu bidang rohani, bidang tradisi kejuangan, dan juga bidang ideologi serta bimbingan konseling. Oleh karena itu pas sekali untuk kaitannya dengan tema keluarga harmonis, ini memang di bawah leading sektornya Disbintalal. Cocok itu berarti ya. Cocok berarti ya. Cocok, iya Pak. Nah kalau begitu Pak, langsung ke pertanyaan awal. Iya. Sebetulnya apa sih Pak definisi keluarga harmonis menurut Bapak? Keluarga harmonis ini adalah keluarga yang dibangun atas dasar cinta dan sayang antara kedua belah pihak, suami dan istri. Betul. Di mana antara suami dan istri ini ada sinergi yang luar biasa yang dibangun di dalam rumah tangga itu. Ada saling menguatkan manakala rumah tangga atau keluarga itu dilanda oleh persoalan. Dan juga saling support dalam menjalankan tugas dalam melaksanakan hak dan kewajiban di antara suami istri. Kemudian juga ada saling hormat menghormati, saling harga menghargai, sehingga
tumbuh di hati kedua belah pihak antara suami istri ketika berada di luar rumah, rindu untuk kembali ke rumah. Nah itulah rumah tangga yang harmonis, Pak. Perasaan nyaman berarti ya Pak Nyaman. ya, nyaman. Bahkan dasar dan juga pesan-pesan ini ada di dalam hadis yang ada Rasulullah sampaikan. Iya. Kata Rasul, baiti jannati, rumah tanggaku bagaikan surga bagiku. Nah, Iya. jadi kalau ditanya keluarga harmonis, ya seperti surga keadaannya, seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Iya. Kalau menurut Bapak sendiri gambaran keluarga yang ideal kalau di rumah itu gimana Pak? Gambaran keluarga yang Yang ideal. ideal. Yang ideal itu adalah keluarga yang satu sama lain saling hormat, saling sayang, dan juga saling menghargai. Bahkan ketika suami istri itu bergaul, itu tidak lagi menyebut nama satu sama lain. Nah itu ideal tuh. Misalkan seorang suami manggil istrinya enggak manggil nama tuh. Oh, indikatornya Ya. itu salah satunya ya salah Pak ya, satu. betul. Manggilnya apa? Panggil sweetie. Asik. Nah, boleh Senger itu. ya. Panggil lagi sayangku, boleh. Iya. Panggil lagi misalkan papa, Iya. atau juga panggilan yang sedikit agak menyentuh hati, Dedi. Asik. Misalnya ya. Boleh loh itu Boleh ya, untuk Pak. keharmonisan rumah tangga. Iya, betul. Karena kalau tidak kita yang mengharmoniskan, siapa lagi? Benar Pak. Karena terkadang orang itu harmonisnya baru menikah saja. Padahal Iya. sebetulnya harmonis itu harus dipertahankan. Seumur hidup Seumur gitu ya Pak ya. hidup. Betul. Makanya orang tua kita itu sampai kakek sampai nenek, nah itu beliau sangat sekali bagaimana membina kehangatan di rumah tangga. Iya. Sehingga tadi rumah tangga itu nyaman dan damai serta menjadi kerinduan ketika kita berada di luar rumah. Di luar. Di luar rumah. Jadi pengen pulang kembali Pengen. gitu. Benar. Apa-apa pengen cepat pulang ya Pak ya. Betul. Iya, berarti itu indikatornya salah satunya menyebutnya jangan nama ke Nama, suami benar. istri itu. Cintaku kayak gitu Cintaku ya Pak ya ya. sayangku atau Boleh. apa kalau di Islam itu ya Pak Humairniroh, Humairoh, Nah, pipi yang kemerah-merahan Ih, katanya gitu ya. Keren. Senang sekali ya kalau kita. Nah Pak, kembali ke keluarga lagi. Sebetulnya nilai-nilai apa sih yang harus kita pegang di dalam membangun sebuah keluarga? paling pokok nih ya. Iya. Karena kita memang mengklaim diri kita Pancasila, ajaran daripada sila Pancasila itu salah satunya adalah berketuhanan yang Maha Esa. Iya. Itu mutlak, harus Mutlak. ada dalam diri kita sebagai anak bangsa. Beragama ya Pak ya. Beragama. Oleh karena itu begitu kita menyatu suami istri yang berbeda latar belakang, nilai yang harus ada dalam rumah tangga itu adalah agama. Iya. Tuh. Makanya Rasulullah sampaikan di dalam hadis beliau apa? Ketika ada yang mau menikah, kata Rasul, bekalilah dirinya faqahahu fiddin. Tuh, bekali dengan nilai-nilai agama. Iya. Oleh karena itu, ketika kita sudah bekali nilai agama di rumah tangga, maka akan tumbuh kejujuran, Wah. Ya. akan tumbuh kesabaran, akan tumbuh nahan emosi, akan tumbuh rasa syukur apabila diberi nikmat. Nah, Iya. itulah nilai pokok yang harus ada dalam rumah tangga. Iya. Sehingga ada permasalahan apapun, kalau agama yang merupakan pedoman utama ini lengkap antara suami istri, insya Allah rumah tangga itu akan bahagia. Contoh orang tua kita. Iya. Orang tua kita itu berumah tangga sampai ke kakek sampai nenek. Iya. Itu ternyata apa? Di dalamnya ada agama. Betul Pak. Jujur saja kalau kita berumah tangga, nilai agamanya 0, mungkin 2-3 bulan bubar rumah tangga. Percayalah itu. Iya. Nah, oleh karena itu kalau ditanya tadi pesannya nilai apa sih yang harus ada? Paling penting adalah agama. Karena disitulah nanti ada kejujuran, ada keterbukaan, ada saling hormat, ada sayang, dan juga ada saling menghargai. Begitu Mbak Eka dan Iya. Mbak In. Iya. Pak, kalau komunikasi sendiri, apakah itu merupakan tantangan terbesar dalam suatu keluarga Ya menurut betul. Bapak gitu? Iya, Betul. iya. Memang saat komunikasi itu buntu, Iya. maka permasalahan semakin meruncing. Hmm. Oleh karena itu dalam rumah tangga itu bukan permasalahannya yang kira-kira jadi suatu persoalan penting. Tapi bagaimana ada masalah itu bisa kita komunikasikan. Iya, menyampaikannya gitu ya Pak ya. Karena butuh kita itu satu menghargai yang menyampaikan. Iya. Kedua bagaimana cara menyampaikannya. Sehingga antara suami istri itu dengan komunikasi yang baik, sesulit apapun permasalahan ini bisa mencair. Iya. Tapi kalau ada masalah kecil, komunikasinya nggak jelas, nah ini justru akan meruncing, Mbak. Nah, makanya betul dikatakan tadi bahwa komunikasi ini penting.
Bahkan kalau tidak bisa berjalan, maka rumah tangga itu akan mudah terbawa arus hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya. Oleh karena itu bangunlah komunikasi terus yang efektif loh antara suami dan istri. Iya. Nanti anak-anak kita pun nyaman. Betul. Kalau di rumah tangga itu ada komunikasi yang Komunikasi yang hangat, baik, ya. yang baik antara suami, istri atau ayah dan ibunya. Demikian. Hebatnya orang dulu ya Pak ya. Mungkin kalau sekarang kan banyak alat-alat komunikasi seperti handphone ataupun Ya. sampai bisa kita zoom gitu kan, bisa Ya. melihat wajahnya ibu kita, Iya. bapak kita walaupun berjauhan. Berjalan. Orang dulu kan komunikasinya kayaknya Nggak tuh ada kalau kayak pergi gitu, misalnya belum pergi ada. perang, pergi kemana kan nggak ada Nggak itu, ada. tapi kok bisa hebat ya, maksudnya Iya. bisa Tetap, bisa tetap seperti setia, kepercayaan, loyalitas, apa itu kepercayaan tetap dan ya, Mbak, lain-lain ya. itu masih itu. luar biasa zaman Iya. dulu emang. Nah, kalau misalnya sekarang ya Pak ya, Ya. kita keluarga TNI, suami kita kan pelaut istilahnya TNI Ya. AL yang pasti suka berlayar 3 bulan bahkan setahun, atau kalau misalnya ke luar negeri bisa setahun atau 2 tahun. Nah, itu bagaimana pembagian perannya Pak? Baik. Sebagai Bapak itu kan suami itu sebagai imam keluarga, sebagai kepala keluarga, sebagai panutan anak, supaya anak-anak kita tidak hilang peran itu. Baik Mbak. Kalau kita cermati dari yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi Ya. Muhammad SAW, beliau tadi sampaikan modal utama membina keluarga yang sakinah, yang harmonis, Ya. salah satunya ada agama tadi. Ya. Yang kedua ada peran kedua Mbak. Apa tuh dalam rumah tangga itu? Kata Rasul adalah waqasda fi nafaqatihim. Ada pembagian kerjasama. Nah, ini harus dipahami. Iya. Jadi kalau misalnya ke suami istri sudah memahami ada pembagian kerjasama dalam segi apa? Nafaqatihim, dalam segi pencarian nafkah atau rezeki. Nah, oleh karena itu seorang istri harus memahami bahwa kalau suaminya pelaut, suaminya misalkan sering ninggalin keluarga, Iya. bekerja, sabar dan sadari bahwa suaminya itu dalam mencari nafkah. Iya. Sehingga kalau istrinya menyadari itu, sehingga istri itu rela bahwa memang sudah takdirnya memiliki suami seperti itu, sehingga walaupun ditinggal ada kepercayaan, ada rasa sabar, dan juga ada rasa saling mendoakan satu sama lain. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mencurigai di antara kedua belah pihak. Iya. Dengan kata lain tidak ada dusta di antara kita. Asik. Kan gitu. Karena itu tadi kalau sudah menyadari ada pembagian tentang nafkah. Iya. Jadi kalau suami yang mencari nafkah, nah makanya istri yang mengatur nafkah itu. Iya. Sehingga walaupun ditinggal kemanapun, seorang istri akan rela dan sifatnya fleksibel. Iya. Bahkan semakin mendoakan. Karena berangkatnya suami adalah demi untuk keluarga. Bahkan suami harus menyadari loh, perginya suami dari luar rumah untuk mencari rezeki, itu kata agama dia berjihad. Itu berjihad dalam mencari rezeki itu. Makanya kata agama, nafkah terbaik yang diberikan oleh seseorang yaitu nafkah yang diberikan suami kepada istrinya. Subhanallah. Jadi kalau kita kasih rezeki buat istri dan anak kita, itu sama juga kita sedekah terbaik di hadapan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Demikian, Mbak. Berarti semua agama sama Sama, mengajarkan Pak. itu Mengajarkan ya. itu. Iya. Dasar-dasarnya tadi agama itu yang utama, Mbak. Agama sabar Sabar. dan berbagi peran. Tahu peran masing-masing ya Pak ya. Masing-masing, betul. Pak, kalau dalam suatu keluarga itu ada nggak tradisi-tradisi yang nantinya tuh dapat mempererat anggota keluarga? Bagus Mbak. Memang tradisi-tradisi sekecil apapun di rumah tangga itu harus kita lestarikan. Contohnya apa? Yang bisa rumah tangga kita ini semakin guyub, semakin merasa dihargai, semakin mendapat perhatian. Jangan jauh-jauh Mbak. Itu tradisi makan bersama saja. Itu makan bersama itu kalau kita lakukan itu akan menambah hubungan emosional antara anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga itu semakin erat. Iya. Dulu orang tua kita kan ya sebagaimanapun makan walaupun seadanya itu selalu ngariung. Iya, Ngariung itu duduk berkumpul. Apalagi sekarang di saat iptek sangat luar biasa. Kemajuan teknologi, media sosial, sehingga kadang-kadang kita kumpul dengan keluarga pun masing-masing pada megang HP gitu kan. Tuh. Oleh karena itu sempatkan sekali-sekali kumpul, HP-nya simpan Disimpan dulu. ya Pak ya mesinnya. Konsentrasi makan tuh. Nah habis makan bercengkrama lah. Saling menyampaikan apa nasihat orang tua, misalkan anak menyampaikan permasalahan apa-apa yang bisa dipecahkan di situ. Oleh karena itu kalau Mbak tanya tadi tradisi apa yang perlu dipertahankan, itu
tradisi makan bersama, Mhm. kemudian tradisi doa bersama, Ya. itu bagus. Di rumah yang Islam bisa berjamaah, Iya. malam Jumat bisa yasin bersama Iya. keluarga, kemudian yang Nasrani hari Minggu bisa bersama-sama ke gereja, Iya. yang Hindu bisa ke pura bersama-sama. Nah, itu Hmm. tradisi kedua yang bagus. Dan yang ketiga, tradisi doa bersama. Iya. Termasuk apa doanya? Doa mau tidur tuh. Nah, Hmm. kita dengan anak-anak kita kan dulu orang tua kita bukan hanya mendoakan mau tidur, bahkan Iya. kita didongengin dulu. Iya, Nah, didongengin ingat Pak, nggak? betul Pak, Benar-benar. iya. Bapak kita dongeng sama kita tuh, kita sampai akhirnya nggak terasa kita pules tuh. Iya, tidur. Nah, itu masa tradisi itu perlu dihidupkan dalam rumah tangga, Mbak. Iya. Ya, mengenai tradisi tadi Pak, saya yang Iya. ada yang dipikirkan oleh saya bahwa Hmm. sekarang ini kan tradisi sekarang dengan yang dulu itu karena perubahan zaman Ya. menjadi digital dan lain-lain, itu kan berbeda ya Pak ya. Betul. Nah, sekarang anak-anak itu lebih suka memegang HP. Iya. Kadang-kadang kumpul keluarga pun ya itu tadi Tetap- kata Bapak, Tetap makan megang HP. tapi megang HP. Terus misal pengen kumpul nanti Mas, saya ada acara dulu, ada Zoom dulu, ada apa dulu. Nah, baiknya gimana Pak? Nah, tetap kita sifatnya fleksibel saja. Mhm. Kita juga nggak bisa di dalam rumah tangga itu memaksakan ya, karena anak-anak kita apalagi sekarang situasi dan kondisinya berbeda dengan kita dulu ya. Kita harus bisa menyesuaikan. Oleh karena itu fleksibilitas di dalam pembinaan rumah tangga itu harus ada, Mhm. baik bagi ayah maupun juga seorang ibu. Iya. Ketika anak alasan seperti itu, kita berikan juga kesempatan itu, biarkan aja dulu. Mhm. Nah, namun pada saatnya nanti kita harus berikan masukan. Iya. Nah, di situ butuh peran ayah dan ibu. Mhm. Ada kalanya ayah bersifat keras untuk mendidik boleh, Iya. agama pun mengajarkan itu. Mhm. Tapi sepanjang keras tidak membahayakan fisik anak. Nah, Betul. itu Oh, iya. yang diajarkan agama. Nah, ibu di saat ayah keras, maka ibu tuh harus berubah menjadi lembut. Nah, sehingga anak itu sadar nanti. Begitu ayahnya setelah mengenasi, ibunya pun melakukan yang kelembutan. Sehingga dia sadar. Mhm. Kemudian kalau cara-cara tadi juga masih sulit, maka coba berangkat bersama di akhir pekan untuk libur bersama. Iya. Untuk healing, Iya. untuk saling memberikan penyegaran. Iya, Itu jalan-jalan tradisi gitu ya. itu tradisi bagus tuh. Untuk apa? Untuk menumbuhkan emosional satu sama lain antara kepala rumah tangga dengan anggota Anggota keluarga. Iya. Jadi itu perlu juga. Kalau Betul. Mbak tanya tradisi apa di antaranya Iya. lagi, itu tradisi seperti itu bagus. Mhm. Karena anak juga butuh refreshing, butuh relax ya. Iya. Sehingga nanti begitu sudah ada pencerahan dalam pergi bersama itu, nanti begitu sampai di dalam rumah mereka tuh akan tersadar. Iya. Sentuhlah dengan perasaan seperti itu, insya Allah akan Bisa ya Pak ya. Iya, insya Allah berarti ya. Nah, ini kalau misalnya keluarga itu pasti kan ada konflik Pak. Iya. Pandangan Bapak sebaiknya konflik itu tersebut bagaimana sih Pak diselesaikan? Kadang-kadang sekarang ada media sosial ya Pak ya. Ya, betul. Karena nggak bisa ngobrol, nggak bisa mengkomunikasikan, Iya. akhirnya curhatnya di media sosial. Nah Iya. itu bagaimana Pak? Begini ya, Mbak, ingat rumah tangga yang baik bukan berarti rumah tangga yang diem saja. Iya. Rumah tangga itu pasti ada konflik, ada ketidakcocokan ya, ada tidak saling sama, Iya, inilah tidak selaras ya, keinginan Pak ya, selaras. iya. Nah, itu tuh biasa. Betul. Jadi kalau rumah tangga yang dikatakan diam saja gitu ya, itu kalau kata para ulama tuh bukan rumah tangga loh Mbak. Itu kuburan. Iya. Oh ya. Karena terus diem gitu ya Pak Iya, ya, nggak diem. ada, Jadi, nggak ada Nggak ada hebohnya. interaksi. Nggak ada interaksi. Iya. Jadi adanya masalah itu, persoalan itu kalau kita satu sama lain bisa saling menyelesaikan, dan yang penting di antara konflik dan permasalahan itu bagaimana di antara suami istri itu cara pemecahannya saling menguatkan. Hmm. Kalau sepanjang punya visi itu, Ya. maka rumah tangga ini akan terus berjalan dengan baik. Hmm. Tapi kalau sudah ada saling menyalahkan, nah ini yang repot. Susah ya Pak. Nah, oleh karena itu tadi kalau dikatakan bagaimana kalau ada konflik? Kalau ada konflik itu, mari sama-sama kita pecahkan bersama. Kembali lagi kepada pesan agama Iya, yang disampaikan Rasul. Apa tadi? Kata Rasul dalam hadis yang ketiga itu, yaitu wayatubu minha. Tuh. Kalau ada persoalan, Mhm. kalau ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, maka saling menyadari dan kembali kepada Allah, Iya, kepada Tuhan. Nah, berpasrah diri. Iya. Jadi nggak ada konflik yang nggak bisa diselesaikan sepanjang kita mau menyelesaikan. Iya. Jadi kembalikan semua kembali ke jalan Tuhan, ke jalan Allah. Tapi kalau udah salah satunya sudah saling
ego, pengen menang sendiri, ya terjadilah konflik yang semakin tajam. Oleh karena itu kalau dikatakan bagaimana kalau rumah tangga itu ada permasalahan, itu permasalahan kita sikapi dengan positif, karena permasalahan itu kalau kita bisa selesaikan, ini akan menjadi hikmah terangkatnya kebahagiaan ke depan. Ya. Tuh, coba kita juga kadang-kadang ngalami ya, orang tua kita juga kadang-kadang pernah kita lihat seperti itu. Iya. Tapi lihat endingnya, habis bermusuhan suami istri itu Iya. justru akan semakin hangat loh Mbak. Iya, Nah betul. itu Iya, makanya benar. disitulah sikapinya. Permasalahan konflik di rumah tangga itu jadikan hikmah, pasti akan menjadi perekat dalam ke rumah tangga berikutnya. Yes. Istilahnya setelah ujian pasti ada Pasti ada. kenaikan Itu kelas dia, gitu pasti ya, ada Mbak ya. kelas. Iya. Maka betul Yang dalam lebih baik agama ya. akan jadi lebih baik. Makanya kalau ada konflik, hadapi aja dengan lapang. Iya, iya. Itu resepnya. Kalau Resepnya. rumah tangga ingin harmonis, ingin bahagia, pertahankan itu. Jangan curhat di media sosial ya. Iya. Wah itu jangan juga. Jadi jangan melibatkan orang ketiga ya Pak Iya. kalau begitu ya. Ketiga Betul. tuh maksudnya bukan tanda kutip yang ini ya, Iya. maksud teman kita Di atau luar keluarga kita keluarga atau orang tua istilahnya kita ya. ya. Iya, karena kan kalau ada permasalahan di rumah tangga kita curhat sama orang lain, itu kata orang tua dulu seperti memercik air di dulang. Jadi kalau kita percikan yang kena kita juga. Iya betul. Akhirnya apa? Belum tentu orang bisa menyampaikan solusi. Iya. Yang ada orang lain justru malah bersifat sebaliknya. Memanasi. Makanya ya. kalau ada persoalan sampaikan kepada orang-orang yang kita anggap bisa. Jadi jangan sembarangan. Apalagi mentang-mentang sekarang kita di media digital seperti ini, itu salah saja kita mengetik kata-kata bisa jadi viral itu. Iya, Iya. benar. Pak. Nah ini makanya perlu dijaga, perlu kita harus bijak ya menggunakan media sosial. Kalau dulu ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimau. Jari jempolmu harimau. Apalagi permasalahan rumah tangga. Iya, Nah, benar. ini sangat sensitif Iya. sekali. Betul Pak, karena sekarang tuh kayaknya karena permasalahannya tidak selesai-selesai, akibatnya mencari jalan pintas. Jalan pintas sekarang tuh katanya masalah kalau kalau bisa selesai itu harus viral dulu baru bisa selesai katanya Iya. gitu. Kan ada yang gitu ya Mbak Iya, ya? benar. Seperti itu Pak. Gimana? Oleh Pak? karena itu sifat dan sikap seperti itu harus kita hindari. Iya, iya. Iya, benar. Justru permasalahan yang paling baik ketika kita menyadari itu permasalahan, maka kita harus bijak menyikapinya dan tadi kembali ke jalan Tuhan. Tuhan. Nah, Iya. insya Allah pasti akan benar itu. Tapi kalau kita justru malah mengedepankan emosional, Emosi, iya. ya, mengedepankan ego, itu keruncingan akan semakin tajam. Tapi kalau kita kembali ke jalan Tuhan, kembali jalan Allah, pasti akan ada hikmah yang dapat kita petik dari permasalahan itu. Iya. Dan tadi sudah kita sampaikan, permasalahan yang dihadapi justru itu ujian buat kita untuk naik Betul, derajat, naik tingkat. Semakin rekat rumah tangga, nggak ada rumah tangga yang diam saja. Makanya Iya. bagaimana seorang suami main cantik dalam rumah tangga, istri juga main cantik. Seperti apa kata orang tua kita, berumah tangga lah nak, kamu kayak main layangan. Tuh. Tarik ulur ya. Ulur. Kalau ada angin kita Iya. tarik, kita ulur. Iya, iya. Kalau ada angin kencang, kita Ditarik. ulur. Ya, ulur. Nah, nggak ada angin kita tarik. Iya. Nah, itu rumah tangga. Jadi kalau suami lagi emosi, istri harus jadi penyejuk. Penyejuk. Kalau istri lagi emosi, suami jadi penyejuk. Penyejuk. Nah, Iya. itulah seni berumah tangga. Ternyata bukan main layangan aja yang punya seni, Iya, Mbak. benar, Pak. Iya. Berumah tangga pun harus ada seninya Iya, betul. untuk menciptakan keharmonisan. Keharmonisan itu bukan seperti membalik telapak tangan loh, Mbak. Keharmonisan rumah tangga harus diperjuangkan. Betul. Harus ada pengorbanan, Iya. harus ada ikhtiar, Iya. baru tercipta rumah tangga harmonis. Iya. Sehingga kalau udah tercipta itu, buahnya akan ada. Apa kata pepatah? Sabar memang pahit, tapi buahnya manis. Nah, Asik gitu ya. itu dia. Jadi manis ya. Pak, menurut Bapak seberapa penting dukungan emosional antara anggota keluarga dan bagaimana untuk suasana yang saling menenangkan di antara anggota keluarga itu sendiri? Dukungan emosional dari kepala rumah tangga, dari ibu ya selaku juga kepala rumah tangga untuk anak-anaknya, ini sangat utama. Karena kalau tidak ada dukungan itu, anak-anak kita ini akan pesimis. Iya. Jadi walaupun anak kita misalkan memiliki keterbatasan belajar, keterbatasan misalkan kemampuan dari segi keterampilan, langsung kita dukung tuh dengan semangat kita. Nah, dengan semangat itu menjadi semangat yang menjadikan tolak keberhasilan mereka. Iya. Jadi oleh karena itu dukungan emosional itu penting di rumah tangga itu dari seorang ayah, dari seorang ibu buat anggota keluarga.
Iya. Termasuk diantaranya nasihat harus selalu diberikan. Dan anak-anak kita ini kan lagi mencari jati diri. Iya, Iya. benar. Nah, jangan sekali-sekali kita biarkan anak tergantung, biarlah dia mau jadi apa. Tidak, kita sebagai orang tua ngarahkan, Iya, Mbak. iya. Kan dulu kan seperti ini karena arahan kita. Iya. Padahal di hati kita dulu, kenapa sih ayah selalu ikut campur? Padahal ternyata apa? Begitu kita setelah seperti ini, kita betapa besarnya pengaruh ayah ibu kita. Betul. Sehingga Pak. kita seperti Mengarahkan. ini. Nah, makanya sekarang juga kita jangan lengah. Anak-anak kita tuh harus selalu kita support. Iya. Harus kita arahkan. Jangan melepas ya, Pak ya. Jangan melepas. Yang terpenting dukungan emosionalnya berupa doa. Iya. Karena doa orang tua kepada anak ini bagaikan doa kata agama yang beragama Muslim ya, meyakini doa ul walidi li waladihi kadu'ain nabi ala umatih. Doa kedua orang tua kepada anaknya bagaikan seorang nabi kepada umatnya yang gak ditolak. Iya. Tuh makanya kalau kita anak lagi belajar, anak lagi usaha, anak lagi tes apa misalkan, tuh harus keluar dari mulut ibu-ibu, mulut dari ayahnya, itu doanya luar biasa, Mbak. Itu pun termasuk dukungan emosional buat anak-anak kita. Yang Demikian. tidak kita sadari ya. Yang kita sadari. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak. Iya. Bagaimana bila kita di zaman modern ini ataupun di tengah kesibukan mewujudkan keluarga harmonis, Pak? Karena eranya kan sekarang berbeda dengan yang dulu-dulu ya, Pak. Ya, betul. Tetap seorang istri, walaupun dia sebagai wanita karier Iya. yang berkarir di rumah, tetap kalau sudah kembali ke rumah, dia adalah orang yang harus mentaati suaminya. Karena komando utama adalah suami. Ya, Oleh karena itu harus pandai-pandai memegang dalil, betul. pegang dasar. Ya. Suami dalilnya dasarnya apa? Adalah ma akraman nisa ilal karim wa ma ahana hunna ilal laim. Itu buat suami. Ya. Siapa yang memuliakan istri, maka dia menjadi orang mulia di hadapan Tuhan. Ya. Siapa yang menghinakan istri, maka dia pun menjadi orang hina di hadapan Tuhan. Itu pedoman dalilnya bagi seorang suami. Nah, seorang istri dalilnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin bagi seorang istri. Ya. Oleh karena itu, walaupun di luar rumah seorang istri memiliki status sosial yang tinggi, tapi ketika berada di dalam rumah tangga, dia harus menjadi orang yang taat kepada suaminya. Nah, itu Ya, ya. boleh dikatakan harus memiliki kebanggaan tuh punya suami. Bila perlu di rumah itu, bahkan di luar rumah pun harus tepuk dadanya. Suamiku, Arjunaku. Asik. Sehingga tetap kehormatan suami itu dijaga. Iya. Walaupun istri ada di luar rumah. Ya, betul. Kemudian seorang istri ketika di rumah, ini perlakukanlah suami dengan hangat. Nah, ini. Jadi kan tadi di zaman seperti ini ya, mana karirnya di rumah, tapi di rumah itu yang harus menciptakan kehangatan kedua belah pihak, diantaranya tadi yang ditanyakan oleh Mbak istri. Ya. Apa diantaranya, Mbak? Ketika suami datang dari mana-mana, mengetuk-ngetuk pintu rumah, itu seorang istri segera membuka pintunya, jawab salamnya, dan rebut tangannya. Tangannya direbut untuk apa? Dicium. Hormati tuh suami, pulang dari mana-mana cium tangannya. Walaupun suami lelah, keringatnya banyak di tangan, nempel ke pipi istri. Iya. Apa kata agama? Istri yang banyak pipinya ketempelan keringat suami, itu istri bakal awet muda. Oh, iya. Alhamdulillah. Jadi jangan langsung minta jajan, Pak, gitu. Jangan dulu ya, Pak. Hormati dulu. Hormati Iya. dulu, Mbak. Ya. Kalau sudah menghormati dihormati dulu tuh apa yang baru. diminta tuh pasti diberi. Iya, Betul, iya, ya. betul, betul. Makanya Iya, itu. Pak. Ya. Kemudian diantaranya apa lagi? Sebelum suami masuk ke rumah, silakan duduk di ruang tamu, Iya. tawari. Papa, apakah mau minum teh atau air putih? Iya. Nah, nawari dulu. Kata suaminya, air putih aja mah. Sediakan air putih 1 gelas. Dengan ikhlas seorang istri menghidangkan air putih buat suaminya, suaminya ikhlas meminumnya juga 1 gelas. Apa kata agama? Istri yang menghidangkan 1 gelas air putih buat suaminya, itu seolah-olah seorang istri mendapatkan
pahala sholat sunat 100 rakaat. Luar Luar biasa biasa. ya. Dari air putih saja ya Pak ya. Saja, apalagi air yang lain barangkali. Iya. Tambah gula tambah lagi kayaknya Pak. Lagi. Jadi kehormatan tuh tetap, walaupun dia punya status sosial yang tinggi, yang di luar rumah ya, di masyarakat maupun juga di kedinasan barangkali, Iya. tapi begitu kembali ke rumah komando ada di tangan suami. Iya. Suami harus menjadi prioritas tuh, dihormati, dimuliakan dan juga diberikan kehangatan, hal-hal yang sifat positif. Oleh karena itu kalau sudah tumbuh seperti itu, suami pun akan kembali nanti memuliakan karena dia ingin jadi mulia di mata Tuhan Betul. tadi. Ya. Tuh. Tadi hal-hal seperti itu ini harus dihidupkan. Terkadang kan di era-era sekarang ini ya kadang-kadang ini lupa Mbak. Ya. Kalau kita dulu tuh kadang-kadang harmonisnya baru di rumah tangga baru 1 tahun. Iya. Bahkan dulu sebelum menikah harmonisnya minta ampun. Iya ya. Ya enggak? Begitu datang suami itu, wah disambut dengan gegap gempita. Kadang-kadang lagi leyeh-leyeh lihat TV, yang datang tuh si AA calon suami, dia tuh dangdannya sempurna bener. Iya Pak. Kenapa kok sempurna bener? AA datang. Tapi sekarang kadang-kadang anak udah 3, suami datang, kita lagi leyeh-leyeh lihat TV, suami assalamualaikum ketok-ketok, kadang-kadang enggak dadan dulu tuh, langsung dibuka apa adanya. Ya seadanya ya Dulu Pak kan ya. ya. seperti itu. Duduk berbarengan dulu waktu jadi calon suami. Wangi Suami ya Pak ya. Wangi dan juga duduknya pun jaganya luar Dijaga, biasa. Pak, ya. Di saat ngobrol tuh sang calon istri tadi ingin buang angin, ditahan. Nggak dilepas di situ. Kenapa? AA di depan tuh hormatnya minta ampun. Iya. Udah punya anak 3 tuh pengen begitu kadang-kadang udah nggak pakai ditahan-tahan lagi. Iya, romantis katanya Pak, karena itu bagian dari romantisme. Iya. Ini kadang-kadang sepele ya Mbak ya. Iya, Tapi keharmonisan rumah tangga itu faktor itu menjadi faktor yang pendukung ya Betul. untuk keharmonisan rumah tangga. Iya, Makanya tadi dikatakan walaupun setinggi apapun begitu ada dalam rumah seorang istri harus memiliki ketaatan Iya. yang luar biasa kepada suaminya sepanjang perintah suami tidak untuk maksiat kepada Tuhan. Iya. Sepanjang nasihatnya benar, perintahnya baik, itu seorang istri harus mentaatinya. Demikian barangkali Mbak. Iya Pak. Ini sudah masuk segmen terakhir nih Iya. Mbak. Ya. Bagaimana menurut Bapak harapan untuk keluarga TNI Angkatan Laut pada umumnya dan keluarga Jala Jelita Pak? Kami berharap ya sekaligus mendoakan ya semoga keluarga besar TNI Angkatan Laut memiliki rumah tangga yang kokoh, Amin. rumah tangga yang saling menguatkan, Iya, amin. rumah tangga yang saling mendoakan. Karena hal-hal seperti itu menjadi barometer ukuran kebahagiaan rumah tangga. Iya. Kalau tidak ada saling menguatkan, tidak ada saling menghormati, apalagi tidak ada saling mendoakan, maka kecil kemungkinan rumah tangga itu akan baik. Oleh karena itu saya berharap rumah tangga Angkatan Laut ke depan sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Ya Rabbal Ya, Alamin. mudah-mudahan rumah tangga yang harmonis sesuai harapan kita Iya. semua. Amin. Amin Pak. Terakhir nih Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada keluarga Jala Jelita untuk menuju keluarga yang harmonis? Baik untuk keluarga besar Jala Jelita di mana saja berada agar terbentuk rumah tangga yang harmonis antara suami dan istri. Mari mampu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, hal-hal apa saja yang akan kita canangkan insya Allah sukses. Begitupun ketika rumah tangga kita barangkali diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, kalau kita solusinya dekat dengan Tuhan, pasti akan ada jalan keluar. Yang kedua, sabar terus ada di hati kita. Yang ketiga, terus dukung satu sama lain. Suami kita yang bertugas, istri kita yang juga yang bertugas, saling mendukung. Dan ingat, keberhasilan seorang suami itu bergantung siapa yang ada di sampingnya. Tuh, oleh karena itu jadilah istri-istri yang solehah. Amin. Dan juga kita sebagai suami berusahalah kita menjadi suami yang saleh. Nah, demikian barangkali itu pesan-pesannya Mbak. Terima kasih Bapak. Seru ya Mbak Eka ya. Tapi waktu juga yang memisahkan kita Bapak. Baik Jala Jelita, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Saya Iin. Dan saya Eka. Pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Suara Jelita berikutnya. Suara Jelita selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Jala Senasri Hebat. Jala Senasri luar biasa. Jalan Sveva Jaya Mahe. Mahe.